Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ika Dwi Sayekti, NIM 2019 710086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia Putri dengan NIM 2019 710 192. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Debbie Ganes Fazri Rosyadi dengan NIM 2019 710261 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indri Permatasari dengan NIM 2019 710279. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafisah Nur dengan NIM 2019 710415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2019 710501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riri Alivia dengan NIM 2019 710590. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 2019 710614 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifda Nabiha dengan NIM 2019 710636 dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alisa Marcelina dengan NIM 2019 710804. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian istihab. Menurut bahasa, istihab merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Sedangkan pengertian istihab secara terminologi, para ulama usul fikih berbeda-beda dalam menyusun redaksinya, sekalipun secara substantif mengarah pada makna yang sama. Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan istihab sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan hukumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat istishab. Adapun syarat-syarat istishab yang harus ada agar dapat digunakan sebagai dalil yaitu: yang pertama, pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari bukti yang mengubah hukum yang semula ada. Lalu yang kedua, setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, pengguna istishab tidak menemukan bukti yang mengubah hukum yang telah ada. Lalu yang ketiga, hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab benar adanya, baik dari dalil syar'i ataupun dari dalil akal. Artinya, bukan hanya sekedar dugaan. Lalu yang keempat, hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istishab bersifat mutlak atau umum. Artinya, dalil lama tersebut tidak menunjukkan keberlakuan dirinya secara terus-menerus, tidak pula menunjukkan ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Jika demikian halnya, maka itu tidak disebut menggunakan istishab, melainkan menggunakan dalil tersebut. Lalu yang terakhir, tidak terjadi kontradiktif antara istishab dengan nas yang ada. Bila terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa yang tertera pada nas, karena nas memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan istishab. Terima kasih. Dari konsep istishab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok, yakni dari segi waktu, ketetapan hukum, dan dalil hukum. Yang pertama, dari sisi waktu. Istishab menghendaki keterhubungan 3 waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut hukum, pada masa sekarang dan yang akan datang akan tetap langgeng selama hukum pada masa lalu tidak ada apapun yang mengubahnya. Oleh karenanya, ketiga waktu tersebut saling berkait. Yang kedua, ketetapan hukum. Dari segi ketetapan hukum ini menghendaki 2 hal, yaitu ketetapan hukum boleh atau menetapkan atau isbat,
dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan atau melarang yaitu nafi. Dan yang ketiga yaitu dalil hukum. Dari sisi dalil hukum ini berkaitan dengan sisi waktu sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Dalil hukum pada masa lampau akan tetap dilestarikan pada masa sekarang dan akan datang manakala tidak ada yang mengubahnya. Pengetahuan tentang dalil menjadi hal penting bagi aplikasi istisab. Adapun menurut Muhammad Kamal Aldin Imam menyatakan bahwa unsur-unsur istisab atau yang disebut arkan al-istisab ada 7 hal, yaitu yang pertama, adanya keyakinan al-yakin terhadap realitas hukum. Yang kedua, adanya keraguan atau al-syak sebagai bandingan dari sifat al-yakin. Yang ketiga, adanya kesatuan keterkaitan antara realitas yang diyakini dengan realitas yang diragukan. Yang keempat, baik hal yang diragukan maupun yang diyakini, keduanya memang betul-betul ada. Yang kelima, adanya kesatuan masalah antara yang diyakini dan yang diragukan, baik pada aspek tema, objek, maupun tingkatan masalahnya. Yang keenam, adanya persambungan waktu antara hal yang diyakini dan yang diragukan. Yang ketujuh, keyakinan itu lebih dahulu daripada yang diragukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam istishab. Menurut para ulama fikih mengemukakan bahwa istishab terdiri dari 5 macam, yang sebagian telah disepakati dan sebagian masih diperselisihkan. Kelima macam istishab tersebut ialah yang pertama, istishab hukum al-ibaha al-asliyah. Artinya, penetapan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya itu seperti seluruh pepohonan di hutan merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya. Sampai ada bukti bahwa yang menunjukkan hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Berdasarkan ketetapan perintah ini, maka hukum kebolehan memanfaatkan hutan tersebut berubah menjadi tidak boleh. Istishab seperti ini menurut para ulama fikih dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Selanjutnya yaitu istishab yang menurut akal dan syara yang berlangsung secara terus-menerus. Contohnya itu seperti wudhu. Hukum seseorang yang telah berwudu dianggap berlangsung secara terus sampai adanya penyebab yang membatalkan wudunya. Apabila seseorang merasa ragu apakah wudunya sudah batal atau masih ada, maka berdasarkan istishab wudunya masih ada, karena keraguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasul, jika seseorang merasakan sesuatu di dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka sekali-kali janganlah ia keluar dari masjid untuk membatalkan sholat, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau kentut. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu istishab terdapat dalil yang bersifat secara umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada yang membatalkannya. Contoh istishab dengan nas selama tidak ada yang membatalkannya yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bagi umat muslim tetap wajib selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya, kasus ini tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nafisa dengan NIM 415 akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam istishab. Yang keempat yaitu istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syara, seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia, sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum.
Misalnya, seseorang menggugat orang lain bahwa ia berhutang kepadanya sejumlah uang. Maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan bukti atas tuduhannya. Apabila tidak sanggup, maka tergugat bebas dari tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berhutang pada penggugat. Istisab ini hanya bisa menegaskan hukum yang telah ada dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, istisab seperti ini juga dapat menetapkan hukum syar'i, baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang. Yang kelima yaitu istisab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Istisab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang kehujahannya. Misalnya, para ulama fikih menetapkan berbagai ijma bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat, tetapi dalam keadaan sholat ia melihat ada air, apakah sholat itu harus dibatalkan? Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan sholatnya karena adanya ijma yang mengatakan bahwa sholatnya sah apabila sebelum melihat air. Mereka menganggap hukum ijma tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan sholatnya kemudian berwudu dan mengulangi sholatnya. Ulama Hanabilah dan Hanafiyah mengatakan orang yang melakukan sholat dengan tayamum dan ketika sholat melihat air, ia harus membatalkan sholatnya dan berwudu. Mereka tidak menerima ijma karena ijma menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya sholat bagi orang dalam keadaan tidak adanya air, bukan keadaan tersedianya air. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari istishab. Yang pertama sudah ada dalam Al-Quran. Jadi ada sebuah kasus di mana perempuan baik-baik dituduh oleh seseorang melakukan perbuatan zina, namun penuduh tersebut tidak bisa menunjukkan 4 orang saksi. Allah berfirman melalui surat An-Nur ayat keempat yang berbunyi, "Wala taqbalu lahum syahadatan abadan." Janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kesaksian penuduh tidak dapat diterima. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, tidak hanya terbatas pada saat itu, melainkan berlaku sepanjang masa untuk masa penolakan tuduhan tersebut. Hal ini dilihat dari kata abadan yang berarti selama-lamanya. Tentu saja selama tidak ada hal lain yang membatalkannya seperti taubat dan memperbaiki diri. Ayat di atas juga secara tersirat menjelaskan bahwa seorang muslim pada dasarnya if'ah terjaga dari melakukan perbuatan zina karena akal dan agama yang dimilikinya, menahan dirinya dari melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi jika orang yang menuduh tidak dapat mendatangkan saksi-saksi atau hal lainnya untuk memperkuat tuduhannya, maka selama itu pula seorang muslim atau muslimah tetap dalam kondisi semula, yakni terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang. Baik, contoh yang kedua adalah ketika seseorang berwudu, menurut Rasul, orang tersebut akan tetap dalam keadaan semula, yakni suci dari hadas, selama ia tidak mendengar suara atau mencium bau karena angin yang keluar dari lubang pelepasan. Lebih lanjut, Rasul nyatakan apabila salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu pada perutnya, kemudian merasa ragu apakah sudah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau, yakni ia benar-benar yakin dengan keluarnya sesuatu, dengan terdengarnya suara yang keluar, angin atau terciumnya bau atau kentut dari ayat dan hadis di atas yang dijelaskan. Terdapat indikasi bahwa istishab dalam arti hakikat tanpa nama sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Demikian pula pada masa berikutnya, yakni masa sahabat
tabi, dan tabi'in. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada dasar hukum istihab. Bahwa sebenarnya istihab ini bukanlah cara untuk menetapkan hukum atau turukul istibat, tetapi pada hakikatnya ini adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlakunya suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau mengecualikannya. Dengan begitu, sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi peretakan hukum yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah, menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istihab ini tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Istihab ini bukanlah merupakan dasar atau dalil yang menetapkan hukum yang belum tetap, tetapi hanya menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Dengan begitu, istihab ini dapat dijadikan dasar hujjah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kehujahan istishab, di mana para ulama usul fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang kehujahan istishab. Ketika tidak ada dalil syara yang digunakan untuk menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Yang pertama, ulama Hanafiyah menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda atau kebalikan dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Baik, yang kedua, ulama mutakalimin atau ahli kalam, bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang masa sekarang dan yang akan datang harus pula disertai dengan dalil. Karena menetapkan hukum yang ada di masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang. Berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil, hal ini tidak diperbolehkan oleh syara. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah mengenai kehujahan istishab. Mereka menjelaskan bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada adil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara qat'i atau pasti maupun zani atau relatif, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus karena diduga belum ada perubahannya. Menurut mereka, suatu dugaan keras atau zan bisa dijadikan landasan hukum. Apabila tidak demikian, maka bisa membawa akibat kepada tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah relevansi istishab dengan hukum positif. Istishab pada dasarnya dipergunakan dalam undang-undang pidana sebagai landasan, karena segala sesuatunya dipandang mubah sebelum ada ketentuan tegas yang menetapkan keharamannya. Dan umumnya dari hukum undang-undang perdata pun demikian. Dalam istishab pada dasarnya, seseorang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti secara meyakinkan bahwa orang tersebut adalah bersalah. Prinsip ini di dalam hukum positif Indonesia khususnya dikenal dengan istilah praduga tidak bersalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.